Terus apa lagi ya? Ini TOEFL katanya. TOEFL beberapa instansi boleh pakai prediction Kak, tapi nggak ada pilihannya katanya di sistem. Ya pilih aja yang TOEFL, nggak apa-apa. Nanti kalau memang lucu ya, kalau memang nanti diizinkan instansinya pakai yang prediction ya, nanti kan diverifikasi oleh instansi berarti divalidkan gitu. Terus nah ini ada info terbaru terkait akreditasi. Karena ternyata sejak tahun 2020 ada peraturan BANPT nomor 1 tahun 2020 itu peringkat akreditasi atau peringkat terakreditasi itu berubah menjadi unggul, baik sekali, dan baik ya. Jadi kalau di sistem kan masih pilihannya A, B, C, dan lainnya gitu. Nah kemarin malam udah kita diskusikan dan coba dicek sistemnya sekarang itu sudah ada pilihannya. Jadi A itu atau unggul, B baik atau baik sekali, dan C atau baik. Dan masih ada pilihan lainnya. Pilihan lainnya ini bisa dipakai untuk lulusan luar negeri yang memang belum ada surat akreditasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Udah sih mungkin kalau rangkuman yang sangat banyaknya itu. Ini pertanyaan tadi hampir sama terkait dengan akreditasi. Kalau mungkin kemarin sempat dibahas, tapi kita ulangi lagi sebagai bonus buat Kak Resti ini. Saat lulus belum ada akreditasi, gimana? Pertanyaannya gitu doang. Saat lulus belum ada akreditasi, gimana? Boleh daftarnya? Gitu. Ini ya kita baca dari Permenpan aja kali ya Kak. Jadi untuk jenis formasi umum itu dapat dilamar oleh yang penting terakreditasi. Jadi program studi atau universitas yang terakreditasi. Untuk jenis formasi cum laude atau lulusan terbaik itu wajib terakreditasi A atau unggul, baik itu prodi dan universitasnya. Jadi itu dan kalau misalnya jadi nggak boleh pisah-pisah ya. Misalkan prodinya dia A, universitasnya dia B, nggak boleh kayak gitu. Harus A dua-duanya. Kalau cum laude iya. Kalau cum laude gitu ya. Kalau yang lain tergantung dari. Kalau yang lain, yang penting terakreditasi di Permenpan seperti itu. Oke. Yang dipakai yang ketika lulus ya. Yang dipakai yang ketika lulus. Kalau sebelum lulus nggak ada akreditasinya, masa sih? Bisa ditanyakan ke instansi, boleh nggak akreditasi yang terbaru gitu. Oke, berarti kalau gitu, kalau belum ada akreditasi, ditanya juga ke kampusnya, bener nggak sih kita sekolah ada akreditasinya gitu ya? Oke, pertanyaan selanjutnya ya, kita scroll lagi ke bawah. Ini saya lupa tadi, saya catat duluan karena takutnya udah numpuk-numpuk banget di pertanyaannya. Iya, ini udah penuh banget. Oh, yang ini nih. Soalnya saya dapat banyak pertanyaan terkait dengan domisili. Kalau saya daftar di Jakarta, kalau saya tinggal di Jakarta, nih domisilinya di Jakarta. KTP di Jakarta, lama di Bogor, boleh nggak? Boleh lah Kak. Terus harus nyantumin ini nggak, apa namanya, surat domisili atau apa gitu? Enggak sih, tergantung ya. Kalau gitu ya? Biasanya jadi kan instansi itu ada syarat upload ya. Nah, untuk syarat upload itu nggak dibaca baik-baik. Atau ada nggak sih instansi yang mewajibkan untuk menggunakan syarat upload domisili itu gitu. Tapi sih sejauh ini yang saya baca sih nggak ada ya. Hampir nggak ada yang pakai syarat domisili. Berarti harus teliti ya Kak Indah ya. Berarti kalau ada instansi yang memungkinkan dalam tanda kutip untuk harus upload apa namanya, data domisili. Tapi sejauh yang kita baca sih belum ada ya. Ini nih banyak pertanyaan terkait dengan apa sih namanya, tempat lahir. Waktu kelahiran di KTP dan ijazah itu tulisannya JKT Jakarta. Namun waktu daftar di ASN tulisannya Jakarta Timur. Berpengaruh nggak tuh? Oke. Untuk tempat lahir
sudah kami tegaskan ya ke instansi bahwa jangan menjadi acuan untuk men-TMS-kan peserta. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu ya, di dokumen-dokumen yang ada di Indonesia ini, ijazah, akta lahir, KTP, kadang itu nggak sama gitu keluarnya semua. Ada yang tingkat desa, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tapi yang di SSCSN ini yang harus diisikan kan tingkat kabupaten kotanya. Ya, jadi jadi kita udah tegaskan sih ke instansi bahwa jangan menjadikan tempat lahir ini sebagai acuan untuk men-TMS-kan atau tidak memenuhi syaratkan pelamar gitu. Jadi sekali lagi ikuti petunjuknya di sistem. Kalau misalnya tadi di KTP-nya misalnya tulisannya JKT, di sistem keluarnya Jakarta Timur ya nggak apa-apa, memang seperti itu. Nggak ada masalah ya. Jadi jangan takut kalau memang kalau memang di KTP-nya Jakarta atau misalkan tempat ijazahnya Banyumas tapi kemudian di KTP-nya Purwokerto, nggak ada masalah ya. Itu beda banget ya Kak ya? Enggak, Purwokerto itu Banyumas itu katanya Purwokerto tuh kota kecamatan ya, kalau nggak salah, kecamatan di Banyumas. Oke. Oke, terus kita coba scroll lagi ke bawah ya. Surat sehat itu bisa dibuat di puskesmas kah? Oh, nggak usah deh, itu nggak usah dijawab. Memang harusnya buat di puskesmas ya. Surat sehat itu yang bisa dikeluarkan oleh pemerintah ya. Jadi rumah sakit atau puskesmas pemerintah, kayaknya gitu sih tulisannya. Ya. Jadi yang buat disabilitas ya? Atau surat sehat yang lain juga? Surat sehat yang lain. Oh, oke. Surat sehat umum aja. Gimana tuh surat sehat? Ya itu tadi di rumah sakit atau puskesmas ya, milik pemerintah berarti. Jadi dokternya harus dokter pemerintah itu ya? Iya. Dokter pemerintah. Jadi dokternya itu mau di rumah sakit, mau di puskesmas, boleh. Kita coba lagi scroll ke bawah ya. Nih banyak yang nanya ya soal dari Kak Dinas, gimana ya baca nama akunnya itu. Saya baca inti pertanyaannya aja ya. Apakah surat lamaran dan pernyataan itu harus ditulis tangan atau diketik? Diketik atau ditulis tangan? Ya tergantung, tapi biasanya sih diketik gak masalah, tapi kan nanti dibubuhi tanda tangan atau dikasih materai itu biasanya. Nah itu yang harus dibaca baik-baik. Jangan sampai juga materainya pakai materai yang sama, buat surat pernyataan materai yang ini, buat surat yang lain pakai materai yang sama, itu kan jadinya nggak sah ya. Nah itu harus dibaca petunjuk di masing-masing pengumuman instansi. Ada instansi yang mensyaratkan diketik, ada yang mensyaratkan ditulis tangan juga ya, kalau nggak salah gitu ya kayak. Iya. Berarti harus benar-benar teliti dong lihat pengumuman instansinya ya. Iya. Jadi jangan buru-buru daftar, takut kelewat. Masih lumayan panjang waktunya sampai tanggal 21 ya. Dibaca dulu aja tiap persyaratan baik-baik. Kalau masih ada yang masih bingung banget, perlu ditanyain, kurang jelas pengumuman instansinya, silakan kontak call center instansi yang ada di portal SSCSN, bisa melalui situ, atau bisa melalui helpdesk yang SSCSN. Nanti di situ ada kontak ke instansinya juga. Jadi instansi juga kita sediakan admin helpdesk untuk menjawab keluhan yang masuk melalui helpdesk BKN. Oh iya Kak Endah, sekarang nggak bisa kita lihat ini ya. Kalau dulu kan waktu zaman saya masih muda daftar PNS, instansi ini udah dilamar sekian orang, instansi ini udah dilamar sekian orang, biar bisa ada perbandingan. Sekarang nggak ya? Nggak bisa. Ini tiap hari dibahas ya. Blind competition katanya ya kan? Blind competition tuh. Ingetin teman-teman ya, ini disebutnya sekarang blind competition. Jadi kompetisi yang nggak kenal lagi siapa-siapa lawan kamu, siapa temen kamu. Iya.
Kita cari lagi ya pertanyaan yang agak menarik deh.